Halo teman-teman sebelumnya, apakah suaraku sudah terdengar dengan jelas? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, aku izin subscribe. Sessionnya gimana nih teman-teman? Udah masuk nggak? Udah kelihatan dengan jelas? Udah, Kak. Oke, kita mulai aja ya. Selamat malam buat kita semua. Kenalin aku Gading, tutor ekonomi. Kali kita akan belajar ketenaga kerjaan. Table of contents-nya kita akan pasti belajar pengertian ketenaga kerjaan, jenis-jenisnya, belajar dan juga permasalahan ketenaga kerjaan, yaitu pengangguran. Kita juga bakal bahas dampaknya dan juga jenis-jenisnya. Dan kalau misalnya pas aku ngajar kayaknya kecepatan ngomong atau kayak salah ngomong gitu, ada miskonsepsi, teman-teman bisa langsung speak up, langsung komen aja, biar kelasnya juga aktif ya gitu ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih kabarnya gimana nih teman-teman, kabarnya pada sehat nggak? Sehat, Kak. Oke, sehat alhamdulillah ya teman-teman. Yuk, kita malam-malam kali ini bakal bahas ketenagakerjaan. Oke, pertama kita mulai dari pengertiannya ya teman-teman. Nah, tenaga kerja ini pertama pengertiannya kalau menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, dia menyatakan definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa singkat, ya tenaga kerja ya melakukan pengerjaan gitu ya dan menghasilkan suatu output gitu. Nah, sedangkan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerjanya. Jadi ketenaga kerjaan itu salah satu proses atau juga kita bisa bilang mekanisme bagaimana kita mau sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah masa kerja. Nah, kalau kita lihat pembagian-pembagian tenaga kerja, yang pertama itu adalah jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Ini kita bagi secara tiga. Yang pertama terdidik, terlatih, sama yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau dia yang terdidik, berarti namanya juga terdidik, berarti dia mempunyai bidang tertentu yang dia udah peroleh dari proses pendidikan gitu ya. Jadi secara singkat dia udah punya gelar pendidikan gitu untuk pekerjaannya. Nah, ini biasanya kalau teman-teman bisa lihat, ada dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan, dan juga sebagainya gitu teman-teman. Nah, yang kedua, kita ada tenaga kerja terlatih. Dia tuh belum mempunyai gelar pendidikan ataupun belum ada label akademiknya, tapi dia melakukan pekerjaan itu berdasarkan keahliannya gitu, berdasarkan pengalamannya. Ini biasanya supir, tukang jahit, montir, dan sebagainya. Ini biasanya lebih ke waktu dia bekerja dan dia makin banyak pengalaman dan akhirnya bisa diaplikasikan dalam pekerjaannya. Kalau karyawan swasta termasuk terdidik atau apa sih? Kalau tahu, ini karyawan swasta ini kan general ya. Dalam artinya karyawan swasta kan besar, tapi karyawan swasta biasanya yang karyawan itu lebih condong ke tenaga kerja terdidik. Karena biasanya kalau teman-teman lihat di real life-nya gitu, dunia langsungnya, tenaga kerja terdidik itu ya biasanya seperti tenaga kerja swasta kan kalau teman-teman lihat kalau melamar kerja kan pasti biasanya itu dibuat ya indeks GPA-nya atau IPK-nya atau latar belakang pendidikan yang minimal segini. Nah, itu biasanya udah tenaga kerja terdidik gitu. Nah, kalau bisa tenaga kerja terlatih ini, dia identik banget sama tenaga kerja yang di lapangan. Kalau teman-teman bisa lihat ya di lapangan secara langsung. Nah, yang ketiga, yang terakhir, dia ada tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Nah, tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih, ya namanya juga nggak ada pendidikannya dan nggak ada pengalamannya. Nah, ini biasanya kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan sebagainya. Nah, ini biasanya kalau kuli ini sebenarnya kan kuli juga identik sih sama tenaga kerja terlatih ya, karena apalagi kayak kuli-kuli yang berpengalaman gitu ya, udah banyak pengalamannya dan bisa diaplikasikan. Nah, ini biasanya kuli-kuli yang masih baru gitu ya, masih terjun gitu.
Kalau teman-teman lihat dari tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih, ini ada satu fenomena di mana biasanya kalau negara-negara maju itu dia identik sama biasanya kalau negara-negara maju dia itu biasanya identik sama tenaga kerja yang terdidik, punya latar belakang pendidikan tinggi itu. Ini juga sesuai sama biasanya ciri-ciri negara maju gitu ya. Ciri-ciri negara maju biasanya punya pendidikan yang tinggi, akses pendidikan yang tinggi gitu teman-teman. Nah, Adira ada bertanya nih, Kak mau nanya, kalau penjahit kan kadang dia juga sekolah dulu ya. Eh, Kebanyakan memang sih ada ya SMK gitu ya jurusan tata busana ya namanya jurusannya. Nah tapi kalau teman-teman lihat kalau secara langsung kebanyakan juga penjahit banyak lah yang bukan karena latar belakang pendidikan, apalagi kayak masalah sekarang tuh kayak misalnya masalah ekonomi gitu ya kondisi ekonominya ya dia karena punya skill-skill menjahit dikit-dikit akhirnya dia buka usaha. Jadi bukan berarti semua penjahit itu diklasifikasikan dalam satu satu pengklasifikasian itu. Jadi tergantung juga sama dia sendiri gitu ya. Kalau mandor itu terlatih nggak, Kak? Mandor di sini kan kayak mandor tuh pimpinan gitu kan. Jadi menurutku kalau mandor itu belum tentu juga kita bilang terlatih gitu loh. Jadi sebenarnya ini juga kan kebanyakan ya bukan langsung tok bahwa semua mandor, bukan langsung tok bahwa semua penjahit bakal misalnya tenaga terlatih atau terdidik. Jadi memang kita di sini ngomong kebanyakan teman-teman. Tapi kalau mandor juga bisa jadi terlatih gitu. Si Ayu jadi nanya kalau baby sister maksudnya kemana ya Kak? Eh Baby sister. Baby sister tuh kayak beda sama pembantu rumah tangga ya. Kalau misalnya baby sisternya dia ada latar belakang, eh, aku jadi bingung jawab ini. Kalau misalnya baby sisternya ini kayak sama kayak pembantu rumah tangga, mungkin bisa dibilang tidak terdidik sama tidak terlatih sih. Tapi ada juga nggak sih kayak baby sister yang kayak udah punya banyak pengalaman gitu. Jadi menurut aku tergantung kondisinya dulu ya gitu. Jadi bisa aja babysitternya kayak merangkap sebagai pembantu rumah tangga, ya menurut aku lebih condong ke tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau ojol, kayaknya ojek online agak susah ya kalau dibilang tenaga kerja terdidik ya. Nah, kan ada ojol yang pernah kuliah Kak. Nanti kita di bawah akan kita bahas di bawah pengklasifikasian tenaga kerjanya itu bakal seperti apa. Tapi kalau sekarang iya betul, tapi kan nggak sinkron. Itu nanti kita bakal bahas di bawah ya teman-teman. Tapi kan kalau ojol ini kan lebih ke tidak terdidik sama tidak terlatih. Karena kenapa? Biasanya kan kayak ojek-ojek online gini kan ini ya kayak walaupun dia nggak sinkron pendidikannya, nah itu gara-gara faktor itu gitu ya. Karena eh, label pendidikan dia nggak bisa ditampung sama permintaan tenaga kerja saat ini. Nah akhirnya dia pun mengambil tenaga kerja atau lapangan pekerjaan yang nggak sinkron sama pendidikannya dan nggak ada keahliannya gitu. Iya, bisa sih sama yang terlatih sama ojol. Tapi kalau misalnya teman-teman, kan sering tuh yang teman-teman lihat kayak yang dia di PHK dan dia PHK misalnya ngambil pekerjaan di bidang finance gitu kan, keuangan. Nah, tiba-tiba dia di PHK, jadi ngambil ojek online kan banyak berita kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya dia kondisinya seperti itu bisa aja nggak terdidik sama terlatih. Karena nggak sesuai sama lapangan pekerjaan yang dia ambil gitu, teman-teman. Tapi kalau misalnya dia emang udah sampai kursus untuk bawa mobil gitu, kursus supir sampai dia udah banyak pengalaman juga dan kayak dia kayak udah ahli gitu, kayak udah cocok lah ke bidangnya itu bisa saja dia masuk terlatih. Nah, kita next selanjutnya di jenis tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Ini tuh cuma dua, jasmani sama rohani. Nah, jasmani ini ada yang namanya jasmani, dia mengandalkan tenaga fisik. Sedangkan tenaga kerja rohani itu mengandalkan proses pemikiran, gagasan, atau ide yang bersifat produktif. Jadi, kalau kita bisa lihat, tenaga kerja jasmani ini identik sama yang di lapangan, atau juga identik sama yang eksekutor gitu. Nah, makanya kalau kita teman-teman lihat, di contohnya itu seperti supir, montir, nah sedangkan tenaga kerja rohani ini biasanya kayak di balik-balik layar gitu, di balik layar, di kantoran gitu. Dan biasanya itu dia sebagai konseptor, karena dia mengandalkan pemikiran, gagasan, dan ide. Nah, ini biasanya manajer, direktur, ataupun konsultan. Nah, dia lebih banyak ke tenaga kerja rohani. Yang selanjutnya, kalau jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan proses produksi,
kita tuh dibagi atas dua, yaitu yang langsung sama tidak langsung. Yang namanya langsung, berarti dia contohnya kalau aku bilang tenaga kerja pabrik, yaitu terlibat langsung di proses produksi itu, dan biayanya dikenakan pada biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Ini biasanya karyawan bagian produksi. Jadi karyawan yang di bagian produksi itu, atau juga bisa kita bilang buruh yang ada di pabrik seperti itu. Sedangkan tenaga kerja tak langsung, ini juga bisa aku bilang iya di balik layar gitu. Dia tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan dengan biaya operasional pabrik. Nah, misalnya di bagian penjualan, marketing, dan periklanan. Nah, dia kan termasuk juga dalam proses produksi, tapi itu nggak ada di langsungnya itu enggak, dia di belakang layar dalam misalnya penjualannya, atau misalnya brandingnya, marketingnya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk jenis-jenis tenaga kerja, kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung bisa dibuat di kolom chat ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke setelah ini, dia ada statistik dari tenaga kerja. Tadi kan kita udah bahas jenis-jenis tenaga kerja tadi ya gitu ya. Nah, statistiknya pertama teman-teman harus pahami ini. Ini beberapa kosakata yang menurut aku penting. Yang pertama populasi usia kerja gitu ya. Kalau di Indonesia usia kerja itu masih orang yang berumur 15 tahun ke atas dan dia 15 tahun sampai dia berumur 64. Jadi rentangnya masih jauh banget ya teman-teman. Nah, ini masih dikatakan usia kerja. Nah, sedangkan angkatan kerja, dari populasi usia kerja tadi kita bagi menjadi dua, yaitu si angkatan kerja sama si tidak angkatan kerja. Kalau angkatan kerja, yaitu tenaga kerja atau yang aktif secara ekonomi, adalah orang-orang yang berumur 15 tahun ke atas. Syarat pertama, dia harus 15 tahun ke atas, tadi populasi usia kerja. Dan syarat yang kedua, dia misalnya minggu sebelumnya bekerja, absen dari pekerjaan, dan juga pengangguran, ini tuh termasuk angkatan kerja. Jadi, ingat bahwa angkatan kerja itu bukan cuma dia yang udah bekerja, tapi dia yang lagi absen, dia lagi cuti, atau dia lagi mencari pekerjaan, itu dia termasuk angkatan kerja. Jadi angkatan yang nggak termasuk angkatan kerja ngapain dong? Nah, dia pertama harus masuk 15 tahun tadi. Syarat pertamanya itu harus sesuai sama populasi usia kerja. Yang kedua, dia tuh melakukan kegiatan yang nggak ada sama kegiatan-kegiatan ekonomi gitu loh. Jadi dia misalnya sekolah, dia misalnya ibu rumah tangga, nah dia misalnya di rumah gitu. Dia tuh termasuk sama kegiatan yang tidak angkatan kerja. Nah, kalau misalnya kayak kita yang masih siswa, yang masih mahasiswa, pelajar gitu, kita itu tidak di angkatan kerja. Nah, tapi kalau misalnya kita tamat SMA dan aku nggak mau lanjut kuliah, tapi aku mau nyari kerja nih. Tapi umur aku kan masih 18, masih 19, masih muda. Tapi aku udah ada niatan nyari kerja gitu. Kita udah termasuk di angkatan kerja, bukan lagi tidak di angkatan kerja. Nah, itu teman-teman harus pahami. Kak, kalau lansia masih angkatan kerja nggak, Kak? Lansia di sini tergantung teman-teman ngambil definisinya dari mana. Kalau di sini 64 tahun, itu kita masih termasuk usia yang produktif untuk melakukan pekerjaan. Padahal kan kayak 60 aja kayaknya udah terbilang lansia kan kalau di lingkungan sosial kita. Tapi kalau misalnya di Indonesia 60 tahun itu, 62 tahun itu masih itu masih termasuk usia-usia produktif. Memang terkesan miris ya kayak udah kakek nenek itu eh, masih bisa itu disuruh bekerja gitu. Tergantung, tergantung teman-teman. Oh, oke oke. Suaraku udah terdengar dengan jelas? Oke. Sorry. Tadi ada yang caps lock banget tadi. Ngegas banget. Oke. Jadi kalau misalnya kita karena tadi sekarang belajar ekonomi, berarti kita ngambil definisi ekonomi teman-teman. Nah, 60 tahun itu kita masih sebutnya itu usia produktif kalau di ekonomi gitu. Jadi itu harus teman-teman pahami ya, jangan sampai terkecoh gitu karena kadang karena kita kayak fokus ke hal-hal yang sulit, jadi tiba-tiba ada hal yang sepele gitu kan, tiba-tiba lupa. Dan aku minta tolong banget kalau teman-teman harus pahami banget definisi-definisi seperti ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, TPAK ini, kalau aku bisa bilang, ini adalah mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja atau tingkatan partisipasi angkatan kerja. Jadi ini kita melihat persentasi udah berapa sih yang bekerja dari populasi usia kerja kita tadi itu.
Makanya rumusnya tadi yang udah bekerja per jumlah penduduk. Nah, ini aku kurang buat keterangannya lagi. Jumlah penduduk di sini adalah jumlah penduduk yang udah di atas 15 tahun ya, teman-teman. Nah, dia 15 tahun di sini, ya dia udah termasuk angkatan kerja gitu. Jadi kita akan melihat tingkat partisipasinya gimana gitu. Ya, nggak apa-apa sih, Pak. Nah, TPAK ini bisa dirumuskan dengan bekerja tadi per jumlah penduduk yang usia kerja dikali 100%. Nah, yang kedua, kita akan melihat dependensi rasio atau ini biasanya dibilang tingkat ketergantungan. Dependensi rasio ini kalau secara definisi aku bisa sebutkan bahwa dia bagaimana ketergantungan yang orang sudah bekerja itu sama orang yang belum bekerja gitu ya. Karena kan kalau misalnya aku buat contoh nih, misal rumah tangga gitu ya, kebutuhan rumah tangga kan nanti ujung-ujungnya bakal bergantung sama yang udah bekerja gitu ya pendapatannya. Nah, di sini kita bisa bakal melihat secara agregat. Nah, teman-teman bisa ngelihat dari rumusnya, yaitu dependensi rasio itu penduduk di luar usia kerja dibagi penduduk usia kerja. Nah, atau kalau aku bagi-bagi lagi rumusnya, DR ini sama dengan yang mulai dari 0 sampai 14 tahun, baru ditambah yang di atas 65 tahun, which is ini yang udah pensiun, kalau secara ekonomi, dibagi yang sedang usia kerja tadi, yaitu 15 sampai 64. Nah, inilah dia kali 100% ya teman-teman. Ini dia dependensi rasio. Nah, ini tadi yang sedang bekerja, atau yang kita bilang usia produktif, ini yang belum bisa bekerja atau tidak produktif. Sorry banget kalau tulisannya jelek. Ini yang tidak produktif dikali 100%. Nah, di sini bisa kita simpulin kalau semakin tinggi dependensi rasionya berarti semakin besar tanggungan yang produktif, tanggungan penduduk produktif terhadap yang tidak produktif. Nah, ini juga nanti biasanya ngikut sama pembelajaran di geografi ya, di kependudukan ya, demografi. Tapi kalau di sini kita biasanya kalau ekonominya kita cuma sampai apakah dia tergantung atau enggak. Nah, kalau sampai statistik dari tenaga kerja, apakah ada yang mau ditanyain atau yang kurang jelas? Kalau aman, langsung chat di kolom chat ya, teman-teman. Oke, aman-aman. Kak, berarti sesuai konteks soalnya ya, Kak. Iya, biasanya kalau kita sering lihat soal-soal tenaga kerja ini, itu biasanya banyakkan soal-soal cerita deh kalau misalnya dia nggak hitungan. Soal-soal cerita kalau misalnya kita nanya definisi gitu ya. Oh iya, dia masih bingung. Tapi kalau misalnya kalau hitungan, itu biasanya langsung kok dikasih yang diketahui. Kak, aku masih bingung ya angkatan kerja sama yang bukan angkatan kerja. Oke, kita ulang dari atas. Nah, kalau biar cepat ngertinya itu gini. Yang pertama teman-teman harus pahami usia kerja itu yang kapan. Nah, usia kerja itu yakni yang dari 15, tadi 15 ya, 15 sampai 64. Nah, ini kita bagi lagi nih. Ada yang angkatan kerja, ada yang bukan angkatan kerja. Aduh, jelek banget tulisannya. Sorry, sorry. Ulang. 15 sampai 64 tadi, sama yang ini angkatan kerja, sama ini bukan angkatan kerja. Nah, kalau angkatan kerja, intinya dia orang yang pertama udah di atas 15 tahun, dan yang kedua, dia sedang mencari pekerjaan. Dan dia lagi bekerja, atau dia udah punya niatan untuk bekerja. Dia lagi nganggur, yang penting di otaknya itu, perspektif dirinya itu, dia pengen kerja, dan dia mau kerja gitu loh. Nah, sedangkan yang bukan angkatan kerja, dia lagi nggak ada niatan kerja gitu loh. Tapi dia lagi ngerjain kegiatan-kegiatan yang nggak ada nilai ekonominya, atau nggak ada menghasilkan barang atau jasa. Contohnya itu misalnya mahasiswa gitu belajar, anak-anak SMA, anak-anak SMP juga udah ada yang di atas 15 tahun kan. Nah, baru ada juga yang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kan dia fokus di kerjaan di rumah ya. Nah, tapi kan ada ya ibu rumah tangga yang kayak cuman masak-masak gitu ya. Itu kan membeli juga kan. Nah, itu nggak termasuk ya teman-teman gitu. Atau orang lain yang nggak termasuk aktivitas pribadi. Nah, aktivitas pribadi ini nggak termasuk untuk bekerja. Jadi kalau kita bilang kalau udah mindsetnya udah mau bekerja dan dia udah cukup umur, dia itu udah termasuk angkatan kerja. Tapi kalau dia yang kayak mindsetnya, kayaknya sekolah dulu deh, kayaknya kerja belum dulu ya, kayak aku mau pendidikan dulu. Nah, baru dia termasuk ke bukan angkatan kerja.
Jadi gimana Kak kalau misalnya dia ikut volunteering atau ikut magang, kayak misalnya magang kampus Merdeka. Nah, itu teman-teman dia masih belum termasuk angkatan kerja. Walaupun dia semisal dia ikut magang dan dia udah dapat gaji juga. Nah, kenapa? Karena itu kan ikut magang itu, kalau teman-teman bisa perhatikan lagi, magang kampus Merdeka kan output-nya dapat SKS. Nah, SKS ini gunanya apa? Kan SKS ini gunanya juga untuk label pendidikan gitu ya, untuk validasi di akademiknya. Nah, itu ujung-ujungnya juga untuk akademik dia, bukan untuk ekonominya gitu. Ada yang bertanya, Stefani, kalau ibu rumah tangganya sambil kerja gitu kan, walaupun kerjanya nggak begitu mengikat, oh misalnya kayak kerjaan-kerjaan yang kayak jual-jualan ke tetangga gitu ya. Nah, itu biasanya nggak terhitung sama pertumbuhan ekonomi dan biasanya juga nggak terhitung sama angkatan kerja. Jadi walaupun misalnya banyak ya teman-teman, tapi itu nggak bisa terhitung sama statistik kita. Jadi biasanya itu nggak termasuk gitu. Apalagi dia nggak sesuai, apalagi kan kalau ibu-ibu rumah tangga yang kayak misalnya jual-jualan kayak jual-jualan cuman ke tetangga gitu kan, jam kerjanya tuh kan nggak banyak ya, paling cuman berapa jam. Di bawah nanti kita bakal pelajari jam-jam pekerja yang cocok untuk dinyatakan tenaga kerja gitu loh. Nah, kalau ibu rumah tangganya kerja jualan online gimana, Kak? Ini jualan online ini ada dua kemungkinan ya. Kalau misalnya dia jualan online sampai udah beromset besar dan sampai kayaknya udah mempekerjakan orang lain, kayaknya udah termasuk angkatan kerja. Kalau misalnya dia udah punya mekanisme ekonomi yang cukup besar. Tapi kalau dia cuma jualan online yang kayak kecil-kecilan dan waktu jam terbangnya juga nggak banyak, kayak paling sejam atau 5 jam doang, itu belum bisa terbilang termasuk angkatan kerja. Nah, iya ada pengangguran terselubung atau pengangguran apa tadi, tengah pengangguran itu nanti kita bakal di bawah ya teman-teman, bakal bahas di bawah. Kalau ibu rumah tangga terus jadi PNS termasuk angkatan kerja. Nah, kalau dia PNS termasuk angkatan kerja ya teman-teman. Nah, kenapa dibilang ibu rumah tangga? Kan ibu rumah tangga ini ada dua predikat juga ya. Pertama ya, seorang ibu kan nanti juga bakal menjadi ibu rumah tangga, seperti teman-teman. Ada pertanyaan terlewat gak ya? Enggak. Contohnya aktivitas pribadi itu kegiatan sehari-hari ya, Kak? Iya. Aktivitas pribadi itu kegiatan sehari-hari, teman-teman. Catherine. Sorry, teman-teman. Catherine tadi nanya apa? Sorry. Kalau bisa diulang nggak apa-apa. Catherine tadi bukannya ini ya, pokoknya kalau otaknya dia isinya kerja dan umurnya sesuai, dia angkatan kerja. Iya, kalau otaknya dia udah, oh ada tambahan, kalau otaknya dia isinya udah mau kerja dan umurnya sesuai, dan lagi nggak ada pendidikan gitu contohnya, dia baru angkatan kerja. Oke, kita lanjut ya. Kalau lanjut, klik satu aja, ketik satu, biar cepat. Oke. Ya, walaupun dia belum mulai kerja. Jadi kalau dibilang termasuk, ih aku udah keterima nih kerja, tapi kayaknya kerjanya di bulan tahun depan gitu ya. Sekarang kayaknya santai dulu. Dia termasuk angkatan kerja, teman-teman. Kok ada tiga, ada dua. Oke, oke. Jadi kita sampai dependensi rasio. Intinya dependensi rasio ini tingkat ketergantungan ya, teman-teman. Walah, 1 tambah 1. Iya, iya. Pinter ya, Bun, 1 tambah 1. Nah, selanjutnya kita akan belajar pembagian pekerja. Jadi itu kan pengklasifikasian jenis-jenis pekerjaannya gitu ya. Nah, di sini kita bakal bagi pembagian-pembagian pekerja gitu. Yang pertama, kita akan dibagi jadi dua kelompok. Yang pertama itu full employment. Ini yang tadi teman-teman single-single di atas. Nah, full employment ini atau pekerja penuh, yakni pekerja yang bekerja dengan memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, dia harus 40 jam per minggu. Baru yang kedua, besar pendapatan minimal sama dengan UMR atau upah minimal regional. UMR ini bergantung sama daerah masing-masing, dan UMR ini kalau free information itu bergantung juga sama tingkat inflasi. Teman-teman udah belajar inflasi juga kan? Nah, jadi UMR ini beda UMR Jakarta sama UMR Solo. Biasanya UMR paling rendah itu, kalau nggak salah, Solo deh. UMR Solo itu paling rendah, karena tingkat inflasinya juga rendah. Nah, tingkat inflasi rendah dan juga tingkat harga-harga di sana kan juga rendah ya. Jadi kan Solo itu kan ya Solo Jogja itu kan terkenal kayak barang-barang murah kan.
Nah, itu bisa dibuktikan sama UMR-nya rendah. Jadi kalau teman-teman kalau mau ngerantau kayak ke Jogja itu cocok sama ke Solo karena aman gitu kan sama biaya. Nah, kalau yang tinggi itu biasanya di Papua. Di Papua itu lumayan tinggi UMR-nya. Jakarta juga lumayan tinggi. Di Papua masuk akal kenapa tinggi karena di sana kan harga-harga mahal ya teman-teman gitu. Nah, itu termasuk mahal. Nah, makanya sebenarnya kalau kita bilang memang sih pendapatan nominalnya tinggi karena dia UMR-nya tinggi. Tapi pendapatan realnya juga tinggi gitu karena ya mahal juga kan barang-barangnya kayak gaji banyak, pengeluaran juga banyak gitu teman-teman. Tadi kan aku udah sebutin ya UMR Jakarta sama Papua. Tadi ada nanya nih si Jimmy, kan di luar negeri kan siswa bisa kerja part time. Oh ya, kerja part time bisa saja gitu ya. Dia masih kalau dia kerja part time dan dia masih menyandang gelar mahasiswanya, dia itu bukan angkatan kerja teman-teman. Jadi dia tuh masih memfokuskan akademiknya di situ. Nah biasanya juga ya kan part time kan untuk bayar uang kuliah kan kalau misalnya teman-temannya di situ gitu. Kalau misalnya contohnya di Indonesia kan banyak yang udah ikut magang gitu anak-anak kuliah. Nah apalagi magang di sana kan maupunnya juga untuk dapat ini kan SKS gitu. Jadi tadi karena kita tadi bahas UMR, senggol-senggol dikit ya sama pendapatan nominal sama pendapatan real. Ini teman-teman pahami juga pendapatan nominal, pendapatan real. Kalau nominal, ya uang yang lu terima itu. Misalnya kalau gaji lu 3 juta, ya gaji lu 3 juta, pendapatan nominal lu 3 juta. Sedangkan pendapatan real ini disesuaikan sama ini tingkat inflasi. Jadi seberapa besar uang 3 juta tadi itu untuk beli barang-barang. Nah, Catherine tapi PNS 37,5 jam sih. Nah, nanti di bawah ada syaratnya, minimal itu berapa baru kita anggap tenaga kerja ya. Kan 40 atau 35 jam ya. Eh, ini ada agak ini ya, tapi di bawah nanti ada syaratnya memang dia harus minimal 35 jam, tapi sampai 40 jam itu juga masih diterima gitu. Minimal 3/5 dari waktu itu. Bentar ya, aku di bawah itu ada kok. Kita satu-satu dulu ya teman-teman. Nah, kalau untuk ini tadi, oh pokoknya kalau dia masih menjalani pendidikan bukan. Iya, karena pokoknya kalau dia masih menjalani pendidikan, dia bukan termasuk anak kerja, Kak. Walau dia gap. Kalau gap year kan emang nggak ada pekerjaan gitu kan. Nah, gap year kan kalau teman-teman gap year kan kalau orientasinya udah dia masih les kan gap year itu kan ada dua kemungkinan ya kalau dia misalnya les atau ya ikut bimbel-bimbel gitu berarti kan dia kan bukan angkatan kerja ya, karena dia tidak kena melakukan proses ekonomi gitu ya, menghasilkan barang atau jasa gitu kan. Ya kali bimbel menghasilkan barang gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia gap year ini kan kosong ya. Nah, gap year tapi gap year pengangguran kalau ekonomi sih dibilang pengangguran ya teman-teman. Gap year tapi dia mengisi kegiatan itu bukan dengan bimbel tapi dengan aku kayaknya mau eh, kerja dulu deh gitu ya. Nah, dia kan di situ gap year-nya cuma fokus kerja ya. Dan kalau misalnya belajar pun paling cuma malam gitu kan nggak terhitung ke ekonomi kan belajarnya gitu. Nah, itu bisa saja terbilang angkutan kerja teman-teman. Iya, kalau dia gap year. Jadi gap year kan ada dua kemungkinan juga kan. Ada yang fokus belajar belajar belajar, ada juga fokus yang mencari pengalaman baru. Contohnya dia bekerja gitu. Kalau semi gap year sambil kuliah gimana Kak? Aku definisi semi gap year gimana sih? Sumpah. Aku belum tahu kalau definisi semi gap year. Tapi kalau sudah dia sambil kuliah, kalau dia bilang dia kuliah melanjutkan pendidikan, itu bukan angkatan kerja lagi, teman-teman. Oh iya, kalau dia ikut volunteer bukan termasuk angkatan kerja. Iya, kalau volunteer ya, teman-teman. Yang betul materi. Iya, nanti materinya nanti bakal di-share, teman-teman ada drive dari Bersinar ya. Kak, kalau gap year nggak belajar dan nggak kerja termasuk apa? Termasuk bermalas-malasan dong. Ya kan? Gap year apa? Gap year tuh tamat SMA dan kayaknya belum mutusin mau apa gitu. Guys, ini kita kayaknya bakal bahas. Kayak kita banyak bercanda di kelas ini, sumpah. Kalau gap year kuliah,
Oke, satu. Udah ada ketik satu ya. Kita lanjut. Oke, pembagian pekerja yang selanjutnya, yaitu ada setengah menganggur yang tadi ada yang senggol dikit di komen. Setengah penganggur itu yaitu ya dia bekerja gitu ya, tapi dia nggak sesuai sama kriteria yang di atas gitu. Nah, setengah menganggur ini dibagi atas tiga, itu setengah menganggur menurut jam kerja, yaitu pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu. Nah, yang kedua, setengah menganggur berdasarkan pendapatan. Dia nggak sesuai sama pendapatannya, berarti dia masih lebih kecil dari UMR tempat dia bekerja. Dan yang ketiga, dia menganggur menurut produktivitas, yaitu pekerja yang produktivitasnya di bawah standar perusahaan. Pada umumnya, pekerja yang baru masuk dalam pekerjaan dengan cacat tertentu termasuk kelompok ini. Jadi teman-teman kita yang difabel atau memiliki kekurangan, dia bisa saja setengah menganggur karena produktivitasnya tidak sesuai sama target yang dicapai oleh target yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Tapi bukan berarti perusahaan ini tidak ramah sama buat teman-teman kita yang difabel. Itu dia tetap saja dianggap pekerja, tapi kalau dalam segi produktivitas kan dia sudah berbeda gitu sama teman-teman yang lain. Nah, itu Sekar udah ada bagi tuh linknya teman-teman, bisa disimpan ya. Nah, dari sini kita tuh bisa buat diagram pengangguran atau juga bisa bilang diagram tenaga kerja sih. Ini sebenarnya aku ngambil dari PPT kuliah tadi. Paling besar ini kalau teman-teman lihat lingkarannya itu populasi usia kerja. Nah, usia kerja tadi aku ulangi lagi yang dia di atas 15 tahun. Nah, yang pertama, dia bukan di angkatan kerja. Inilah yang kita ya, mahasiswa, pelajar gitu. Nah, di dalamnya lagi barulah ada yang angkatan kerja gitulah. Dan yang ini, yang hijau ini dia sedang bekerja dan segitiga ini dia itu yang lagi menganggur. Nah, makanya pengangguran itu kan masuk ke angkatan kerja. Indonesia termasuk pengangguran terbanyak nggak, Kak? Eh, aku belum cari studi ilmiahnya, aku bisa bilang iya atau enggak. Tapi kalau teman-teman bisa lihat sekarang, apalagi masa pandemi, tingkat pengangguran Indonesia itu emang meningkat. Nah, itu nanti banyak variabel yang menentukan. Nah, nanti kita bakal bahas di pengangguran ya, teman-teman. Nah, kalau dari sini, kita lanjut di salah satu permasalahan yang paling besar, permasalahan tenaga kerja, yaitu tentang pengangguran. Nah, pengangguran, kalau dari definisi, yaitu penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tapi dia belum mulai bekerja. Jadi kalau dia nganggur, dia tuh yang lagi nyari kerja, yang lagi nggak kerja, dan juga dia udah terima kerja tapi belum kerja, jadi belum menunggu waktunya, itu termasuk pengangguran. Kalau orang yang dipekerjakan sama angkatan kerja, di bedanya di mana ya? Oh, yang di grafik tadi ya. Bentar aku geser. Angkatan kerja itu, nah kalau teman-teman lihat di diagram ini, angkatan kerja ini kan bordernya itu ya. Nah, dia itu membatasi. Nah, orang yang bekerja ini dipekerjakan itu tenaga kerja tadi. Nah, tenaga kerja itu lawannya tadi kan pengangguran. Nah, itu jadi angkatan kerja itu termasuklah yang bekerja sama yang lagi nganggur, lagi nggak ada kerjaannya gitu. Iya, betul kata Bapak. Nah, setelah ini tadi kan kita udah bahas definisi dari penganggurannya. Nah, kalau jenis-jenis pengangguran, yang pertama itu ada pengangguran terbuka sama terselubung. Nah, biasanya kalau pengangguran terbuka, kita mulai dari pengangguran terbuka atau open unemployment, itu biasanya mereka-mereka yang masih baru tamat. Sehingga dia masih terbuka gitu ya, masih open untuk setiap pekerjaan yang ada gitu ya, dia masih baru gitu. Nah, ini meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik itu mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Tapi biasanya ini nih para sarjana-sarjana muda lah ini ya, yang masih terbuka, biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan, baik itu pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Nah, sedangkan yang kedua itu ada pengangguran terselubung atau underemployment. Ini adalah pengerjaan dengan jam kerja di bawah sepertiga jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu. Jadi kan ada senggol 35 jam. Namun masih mau menerima pekerjaan. BPS, Badan Pusat Statistik, mengkategorikan penganggur terselubung ini menjadi dua macam, yaitu yang pertama,
Dia karena sukarela, karena kemauan sendiri. Yang kedua, karena juga terpaksa. Mungkin bisa dibilang keadaan ekonomi, keadaan sosial dari dia sendiri, gitu ya, teman-teman. Jadi kalau aku ulangi, pengangguran terbuka, itu masih terbuka sama semua kegiatan pekerjaan. Biasanya dialami sama eh, regenerasi, menyelesaikan pendidikan yang menengah dan tinggi. Yang kedua, pengangguran terselubung. Inilah dia yang nggak sesuai sama jam kerja tadi. BPS itu Badan Pusat Statistik, teman-teman. Jadi kalau dibilang ekonomi itu identik banget sama BPS, data-datanya itu banyak banget dari BPS, mulai dari data-data pertumbuhan ekonomi, data dependensi rasio juga ada di sana. Jadi kalau dibilang datanya ekonomi itu, teman-teman bisa akses semua di BPS. Nah, jenis-jenis pengangguran. Oh ya Kak, contohnya dia sukarela atau terpaksa gimana? Nah, kalau sukarela ya dia keinginan dia sendiri gitu. Dia 35 jam, dibuat 35 jam itu karena ya dia udah keinginan sendiri. Bisa saja mungkin karena dia nggak sanggup. Nah, kalau dia terpaksa, dia tuh yang nerima itu karena nggak ada pilihan lain gitu loh. Karena yang emang daripada gue nggak kerja gitu ya kan, gue ditolak kerja sini, ya udahlah gue nerima aja di bawah 35 jam kerja. Ya walaupun gue terhitung pengangguran terselubung gitu, teman-teman. Nah, kalau untuk jenis-jenis pengangguran yang ke ini double ya. Ini double ya, teman-teman. Terbuka dan terselubung. Ini ada jenis-jenis pengangguran menurut sebabnya nih. Yang pertama musiman. Kalau namanya musiman, teman-teman udah tahu lah ya. Dia tuh tergantung musim. Biasanya terjadi pada sektor-sektor pertanian. Karena kan pertanian kan ada masa musim paceklik, baru ada masa masa panen gitu, masa nanam. Nah, biasanya pada masa-masa paceklik gak ada yang mau ditanam, itu biasanya dia menganggur kan. Nah, karena telah usai masa panen dan menunggu musim tanam selanjutnya. Nah, yang kedua ada pengangguran friksional atau peralihan. Ini adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja itu lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja gitu ya. Supply-nya itu lebih banyak daripada demand-nya gitu. Nah, kalau kita bisa lihat lagi, yang penawaran tenaga kerja itu siapa? Yaitu kita yang nanti bakal mau bekerja. Demand-nya itu siapa? Yaitu perusahaan gitu ya. Jadi di pasar tenaga kerja kitalah sebagai produsennya karena kita menghasilkan tenaga kerja, kita menjual diri kita untuk bekerja, dan siapa konsumennya di perusahaan gitu ya yang ngebeli itu dengan dibaliknya dengan mengasih upah balas jasanya. Nah, lanjut lagi, biasanya pengangguran friksional ini karena tadi ya lebih banyak penawaran dan lebih banyak daripada permintaan, atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain gitu ya, dia mau pindah gitu kan, dan pindah ini kan ada proses gitu ya, sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Kelebihan tersebut lah yang menimbulkan adanya pengangguran. Nestle itu tadi perumpamaan. Kalau pensiunan kan nggak termasuk angkatan kerja lagi ya, jadi ya nggak terhitung lagi sama pengangguran atau enggak gitu, karena usianya pun sudah nggak produktif lagi gitu. Karena kan kalau teman-teman lihat tadi di diagram tadi, pengangguran itu kan berada di bulatannya situ, di angkatan kerja gitu. Dan kalau dibilang dia udah pensiun di atas 65 tahun, dia tuh udah nggak usia kerja lagi, udah nggak kehitung lagi gitu. Makanya tadi ada dependensi rasio, tingkat ketergantungan. Karena kita mau melihat nih ketergantungannya si nggak bekerja dengan yang si bekerja itu gimana gitu, teman-teman. BTW, aku ngomong kecepatan nggak ya? Kayaknya aku kecepatan ngomong deh. Kalau kecepatan, ini ya teman-teman, kabarin aja di chat. Oke, kita lanjut. Untuk sampai jenis-jenis pengangguran yang ini, ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, Nestle. Oke, kita lanjut. Ada pengangguran struktural. Nah, struktural ini kata kuncinya itu struktur. Nah, apa sih dia gitu kan? Apa sih yang menyebabkan pengangguran struktural? Tunggu ya aku jelasin dulu. Yakni pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur kehidupan masyarakat. Biasanya yang dari agraris menjadi industri. Nah, ini kan ada perubahan, ada adaptasi yang perlu nih. Karena banyak tenaga kerja yang dulunya dia di agraris, mau nggak mau harus pindah ke industri supaya bisa dapat nafkah gitu ya, biar bisa dapat
biar bisa dapat uang gitu, biar bisa dapat upah gitu teman-teman. Stephanie bertanya, Kak, yang friksional itu juga kalau ada kurangnya informasi dari pemberian sama, oh, oh iya, iya, betul, betul. Aku lupa tadi nambahin yang friksional ini termasuk juga nih karena berkurangnya informasi. Maksudnya informasi gini, informasi lowongan kerja itu bisa diakses sama si penawaran itu, penawar pekerjaan ini. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa gap-nya itu jadi besar gitu, karena ada kelebihan eksesnya di supply tenaga kerja gitu. Oh ya, ini ya Kak, contohnya gimana? Kadang kalau di soal kitanya bingung. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya soalnya dia cerita, teman-teman harus pahami dia tuh penganggurannya karena apa. Kalau misalnya dibilang penganggurannya karena dia susah mendapatkan informasi, karena biasanya tenaga kerja itu langsung dikasih tahu sama orang-orang dalam gitu kan. Orang-orang dalam kan juga bukan bukan lagi udah termasuk rahasia umum ya kalau untuk mencari pekerjaan gitu kan. Dan dia ada misinformasi terhadap pekerjaan, lapangan pekerjaan, itu termasuk pengangguran friksional gitu ya. Tapi kalau misalnya di soalnya disebutkan bahwa misalnya nih dia bekerja di Bogor. Bogor dulu katanya ladang ladang pekerja itu agraris karena kondisi geografisnya juga mendukung. Tiba-tiba ada perubahan gitu ya, perubahan di mana Bogor itu berubah jadi lapangan industri, itu lapangan pabrik non agraris, sektornya non agraris. Mau nggak mau orang-orang di Bogor harus berubah untuk lebih peka terhadap bidang-bidang industri gitu ya, bidang-bidang di pabrik gitu. Dan ada butuh peralihan di sana gitu karena ya pastinya dong kalau pabrik-pabrik kan pasti membutuhkan yang sesuai sama mereka gitu. Ya, ordal itu friksional. Nah, berarti pengangguran yang disebabkan karena informasi itu friksional ya? Iya, teman-teman. Nah, baru kita lanjut sama potensial atau potensial underemployment. Ini biasanya, ini lumayan unik. Kenapa aku bilang ini adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output. Hanya harus diikuti perubahan-perubahan fundamental dalam metode produksi. Misalnya perubahan dan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Nah, ini gimana yang ngejelasinnya? Oh, sebelum sebelum kita belajar ketenaga kerjaan, teman-teman udah tahu nggak kalau kalau tenaga kerja ini termasuk output dari produksi? Udah belajar fungsi produksi kan ya? Udah pada belajar fungsi produksi nggak teman-teman? Mungkin bisa dibuat di kolom chat. Oke, lupa lupa. Fungsi produksi. Jadi kalau misalnya di SMA, kalau fungsi produksi yang kita pelajari itu kan sama dengan fungsi dari kapital per labor. Nah, kapital ini adalah modal, labor ini tenaga kerja. Sebenarnya nanti masih banyak variabel-variabel lain, tapi kalau sampai SMA, kita masih pakai dua variabel ini, tenaga kerja dan labor. Mungkin kalau teman-teman interest sama jurusan ekonomi, bakal banyak banget variabelnya dan bakal makin susah. Dan dari sini, inilah makanya kita nanti fokusnya ke labor kan, karena kita kan sekarang belajar tenaga kerja. Nah, di sini disebutkan apabila para pekerja dalam suatu sektor itu ditarik gitu ya, berarti dia itu diambil dari tempat dia tadi bekerja, ditarik dari sektor tadi, tapi nggak mengurangi output gitu loh. Kenapa nggak mengurangi output? Berarti pada saat dia ditarik dari sektor tadi, itu dialihkan sama orang lain atau dialihkan sama objek lain. Dialihkan sama apa? Itulah dialihkan sama robot ini, tenaga mesin atau mekanisasi. Jadi outputnya itu tetap gitu. Nah, sama aja sama pengangguran teknologi. Ya, pengangguran teknologi itu sama aja sama pengangguran potensial. Nah, itu digantikan. Makanya outputnya juga tetap. Karena output kan ini yang mempengaruhi input kan. Dia tetap aja bisa berproduksi dengan normal gitu. Malahan bisa lebih cepat gitu kan kalau digantikan dengan robot gitu. Bisa menghasilkan produksi yang lebih banyak lagi gitu. Eh, oh ini. Oh, output itu apa gitu ya? Output itu ini teman-teman, modal dan labor. Nah, input itu yang sorry sorry, aku kebalik. Output itu output, nah kan keluar gitu, out gitu kan. Itulah dia yang dihasilkan gitu. Misalnya barang-barangnya, kuantitinya.
sedangkan tenaga kerja dan labor ini itu input gitu, teman-teman. Nah, makanya dia tanpa mengurangi output. Kan ini tadi fungsi produksi kan. Nah, fungsi produksi ini kan nanti hasilnya adalah barang yang dihasilkan gitu, barang-barang. Misalnya kalau fungsi produksi pabrik baju gitu ya, output-nya nanti ya baju gitu, input-nya apa ya, modal dia buat baju sama tenaga kerjanya gitu. Nah, dengan pergantian ini dia nggak bakal mengubah berapa yang akan dihasilkan gitu, berapa output-nya itu nggak bakal berubah gitu. Makanya dia tetap dibilang pengangguran potensial gitu. Nah, kenapa nggak berubah? Berarti ada yang dialihin gitu. Dialihin sama adanya mekanisasi, contohnya yaitu dengan tenaga mesin atau robot gitu, teman-teman. Output itu bukan pengeluaran, teman-teman. Output itu malahan barang yang dihasilkan. Pengeluaran ini kan lebih ke biaya produksi ya gitu. Biaya produksi ini kan masuk ke apa ya, input gitu. Oke, kita lanjut. Untuk sini aman? Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau mau next langsung ketik satu aja, teman-teman. Oke, udah banyak. Oh, yang struktural kurang paham. Struktural kurang paham. Struktur itu namanya struktur. Struktur itu namanya struktur, sorry. Struktur itu ya struktur gitu kan. Ada struktur ekonomi. Misalnya kalau kalau misalnya aku sekarang kan lagi di Sumatera Utara. Nah, kalau biasanya struktur sini kan agraris gitu ya. Pertanian, di sini banyakkan jagung gitu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan misalnya ladang jagung ini bakal digusur kan, digusur dan dibuat pabrik gitu ya. Nah, misalnya kalau kalau misalnya dulunya di sini ladang jagung yang mempekerjakan itu orang-orang sini gitu ya, dan tiba-tiba ladangnya dijual sama pabrik rokok, misalnya pabrik rokok, dan pabrik rokok kan pasti nerima orang-orang yang latar pendidikan atau keahlian atau pengalamannya di bidang industri kan, dan agak susah masuk ke perjagungan gitu. Nah, di situ kan ada gap ya, ada ketimpangan dan ada peralihan. Mau nggak mau, di para kampung itu kalau mau kerja ya harus sesuai dong sama yang dibutuhkan dari permintaan tenaga kerja tadi. Nah, di proses dia peralihan itu kan dia lagi nggak bekerja tuh. Nah, di situ dia termasuk dalam pengangguran. Pengangguran apa? Itulah dia tadi pengangguran struktur, karena struktur ekonominya berubah. Struktur ekonomi ini nggak menutup kemungkinan berubah dalam setiap daerah, teman-teman. Apalagi sekarang kan kayak banyak banget yang udah berubah-berubah gitu kan. Iya, kayak sok gitu. Makanya sebenarnya kalau teman-teman baca lebih dalam lagi, sebenarnya pengangguran ini nggak bakal pernah habis gitu loh. Karena pertama, kalau pendidikan aja, kita terus berputar gitu. Kayaknya tiap bulan bakal ada yang wisuda deh gitu ya. Periode-periode wisuda kan hampir kayak sekali 2 bulan gitu kan. Dan itu kan ada terus pengangguran terbukanya ada terus gitu. Ada juga yang baru-baru di PHK gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang pengangguran sampai nol, itu nggak ada gitu. Karena yang memang tiap bulan itu pasti ada yang keluar gitu, ada yang masuk, ada yang baru tamat gitu kan. Tadi kita udah sampai pengangguran potensial, baru kita masuk ini pengangguran konjuktur atau siklis, cyclical unemployment. Ini dia baru perubahan di bidang ekonominya gitu. Kegiatan perekonomian suatu negara, contohnya itu resesi. Nah, pada masa resesi, tingkat pengangguran siklis akan semakin meningkat karena dua faktor berikut. A, jumlah orang yang kehilangan pekerjaan terus meningkat. B, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau ini, konjungtur ini intinya keadaan ekonomi suatu negara gitu loh. Misalnya kayak pada masa pandemi ini kan resesi ya gitu. Eh, Keadaan resesi, pertumbuhan ekonomi melambat gitu ya. Baru GDP kita turun drastis setelah 3 bulan, setelah tiga periode atau tiga apa sih namanya? Aku lupa tiga apa, tapi kayak 3 periode gitu dihitung sama BPS kalau turun menurus, ya 3 kuartal, ya betul Catherine. 3 kuartal turun menurus, turun terus menerus, itu termasuk resesi dan kita perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter gitu ya. Kalau teman-teman bisa bahas lebih dalam lagi, itu tuh, nah itu salah satunya pengangguran. Jadi senggol-senggol dikit, sebenarnya ekonomi ini belajarnya kita emang berkelanjutan gitu teman-teman. Enaknya gini biar teman-teman lebih paham lagi kalau misalnya teman belajar mandiri nih gitu kan. Oh ini dia resesi nih. Coba langsung cari aja resesi itu apa, sangkutin sama kebijakan yang perlu dilakukan apa, dan pahami lagi gitu loh sama pertumbuhan ekonominya, dan kita juga belajar tenaga kerjanya gitu loh. Jadi sebenarnya
ekonomi kan berkelanjutan gitu ya. Itu kuncinya sih kalau menurut aku belajar ekonomi, kayak pahami aja setiap bab, karena setiap bab itu berhubungan gitu ya. Mungkin agak beda dari ekonomi switch-nya ke akuntansi ya, karena kan SMA kan kelas 12 belajar akuntansi kan. Kan itu switch-nya agak berbeda ya gitu, nggak terlalu berhubungan gitu ya. Nah, apalagi kan ekonomi sebenarnya banyak patokannya ke data gitu ya. Kalau ini ya intermezzo sedikit gitu teman-teman untuk belajar ekonomi. Nah, pengangguran yang terakhir itu, ini sorry aku buat gini, pengangguran karena upah terlalu tinggi. Artinya pengangguran terjadi karena para pekerja atau pencari kerja menginginkan adanya upah atau gaji terlalu tinggi. Sombong banget kan, pengen gaji yang terlalu tinggi. Tapi manusiawi juga kan, kayak ya, siapa sih nggak pengen gajinya tinggi gitu kan. Sehingga para pengusaha tidak mampu untuk memenuhi dengan tersebut. Mungkin kalau di SMA udah dipelajari ya, tapi kalau kita nanti, saya yang interest di ekonomi, di kuliah nanti kita belajar di sistem pengupahan, dan sistem upah ini emang sangat berhubungan banget sama tenaga kerja. Dan di situ nanti teman-teman bisa pahami lebih lanjut sih kenapa ada banyak pengangguran. Dan kayaknya kalau kita bahas sekarang kayak agak susah ke, ke, ke susah kesebut waktunya sampai waktunya, karena ini lumayan banyak kalau di upah-upah, dan kayaknya butuh bab baru kayak kalau belajar sistem pengupahan. Untuk sampai sini ada pertanyaan dari jenis pengangguran. Eh, ada Kak, kalau yang musiman kan kayak petani tuh kaum buruh itu kan termasuk pengangguran musiman. Terus kalau perubahan struktural kan perubahan dari sektor yang tadi kejadian gitu kan Kak. Agak mirip, bedainnya gimana ya Kak? Pengangguran musiman tuh yang dia bekerja itu dia tuh bermusim gitu ya, ada waktunya gitu loh. Misalnya kayak masa pacekliknya Januari sampai Februari misalnya ya. Nah, pada saat itu kan dia nggak bisa kerja ya, karena kayak nggak bisa misalnya padi gitu ya, padi kan cocoknya pada musim hujan ya gitu. Pada saat kering-kering kan nggak bisa nanam gitu ya. Nah, itu tuh dia pengangguran musiman, karena pada saat musim-musim dia nggak bisa menanam, dia kan nggak bekerja tuh. Nah, baru tuh dia termasuk pengangguran. Kalau struktural itu, ya perubahan perubahan struktur ekonomi di daerahnya itu, sehingga dia nggak bisa bekerja. Shock gitu kan, harus beradaptasi gitu biar bisa bekerja gitu teman-teman. Kalau pekerja seni termasuk pengangguran pengangguran musiman nggak Kak? Kayaknya aku nggak bisa bilang pengangguran musiman deh. Emang seni ada musimnya gitu ya? Kayak musim musim laku gitu. Mungkin bisa saja sih kayak artis pada saat dia drop album baru atau comeback, ya bisa sih kita bilang pendapatannya naik gitu kan setelah dia hiatus gitu. Tapi kayaknya aku nggak prefer ngebilang bahwa pelaku seni ini pengangguran musiman, karena nggak ada waktu yang jelas untuk ini si, si ini dia kan waktu dia kerja gitu. Nah, mungkin kalau bilang pekerja seni, kalau misalnya dia nggak sampai waktunya kayak 40 jam atau 35 jam, ya dia mungkin termasuk pengangguran terselubung gitu. Kayak nelayan, iya betul nelayan. Jadi kalau dibilang pekerja seni, misalnya kayak dia pelukis, pelukis itu kan kayak nggak ada waktu tetap gitu ya menurut aku. Waktu kerja petani random. Kayaknya nggak random juga sih menurut aku. Kayaknya kan random kan acak ya. Dia tuh jelas memang gitu. Jadi kayak sesuai waktu gitu kan, dan sesuai musimnya udah jelas gitu. Untuk jenis-jenis pengangguran tadi udah aman. Kita lanjut nih, ada statistiknya perhitungan. Ini sebenarnya kalau yang jualannya batu akik gimana kak, musiman bukan? Gimana teman-teman kalau batu akik itu menurut teman-teman? Batu akik dia pengangguran apa? Sumpah pertanyaannya keren-keren banget. Pertama kalau dari jam terbangnya penjual batu akik kan nggak tahu ya, kayak nggak ada generalisasi, kayak penjual batu akik biasanya menjual berapa jam. Tapi kalau dibilang musiman, kayak enggak deh, emang ada musim batu akik. Nah, aku juga kurang tahu. Tapi kayak nggak ada kan musim batu akik itu. Keren banget. Ya legend. Kak, pengangguran sukarela bukannya deh kak. Oh, dari buku yang aku ambil gak ada disenggol pengangguran sukarela sih. Mungkin Juni bisa ngejelasin pengangguran sukarela. Ngeri banget ya teman-teman, aku nggak bisa jawab semua pertanyaan kayak tadi batu akik, karena kayak dibilang batu akik kan gak ada musimnya bun, serius.
Sumpah ya, musim buat bisa jadi sih nanti nanti kita kayaknya bisa buat penelitiannya deh itu. Untuk statistik pengangguran tadi Juni tadi kan adanya pengangguran sukarela ya. Tadi aku dari buku yang aku ambil sih gak ada pengangguran sukarela ya. Tapi mungkin Juni bisa jelasin, bisa nih di kolom chat atau mau on mic juga bisa. Nah, untuk statistik pengangguran ini cuma ada satu perhitungan, yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ini dapat yaitu ya perbandingan jumlah yang menganggur sama angkatan kerja. Balik lagi aku ulangin lagi angkatan kerja yaitu yang dari lintang 15 sampai 64 ya teman-teman. Oh, misalnya dapat warisan bisa kerja. Hmm. Oh, ya dia kayak kaya turunan gitu ya, kayak udah kayak 7 turunan. Jadi kayak ngapain sih kerja gue udah kaya gitu ya. Ya biar bisa jadi. Oh iya, Bang. Thank you. Nanti thanks ya aku tambahin ya teman-teman pekerjaan pengangguran sukarela. Makasih teman-teman. Oh, ini contohnya kayak Siska Kol gak sih? Kayak udah kaya gitu 7 turunan. Kayak ngapain kerja lagi kan? Kayak diam doang kan uangnya udah berjalan gitu ya. Iya bisa sih. Contohnya Siska Kol gitu. Bisa jadi. Kan iya kan? Bisa kalau gue jadi Siska Kol sih ngapain kerja ya nggak sih? Kayak udah perlu kan betul kan? Kan Siska Kol kayak kalau gue jadi Siska Kol sih kayak udah tidur tidur nonton film Netflix doang sih kayaknya. Ngapain? Ngapain buat hal yang aneh-aneh lagi. Jadi kita balik lagi ke laptop. Nanti kita bercandanya bun, nanti kita bergosip. Jumlah jumlah pengangguran tadi, tingkat pengangguran itu yaitu jumlah pengangguran per angkatan kerja tadi aku eh, angkatan kerja itu 15 dikurang 64, yakni dibagiin sama jumlah pengangguran kali 100%. Nah, tingkat pengangguran ini namanya juga tingkat pengangguran. Kita mau lihat perbandingan berapa sih proporsi dari yang sedang menganggur dibandingkan sama angkatan kerja saat ini gitu. Iya, betul-betul Catherine. Nah, angkatan kerja tadi itu, ini ada pertambahannya, yaitu kita jumlahin jumlah orang yang bekerja, eh, jumlah orang yang bekerja tambah jumlah orang yang tidak bekerja gitu, teman-teman. Dari statistik pengangguran, oh yes, habis ini kita tanya, kenapa sih bisa pengangguran yang terjadi gitu ya? Nah, pertama itu pastinya kondisi demografis itu nggak menutup banget kondisi demografis ini, kondisi kependudukan kita ini nggak menutup banget bahwa terjadi banyak pengangguran gitu loh. Yang kedua, Catherine, Catherine nanya atau gimana? Jadi enggak ini maksudnya? Yang kedua itu pertumbuhan. Oh ya, oke. Yang kedua pertumbuhan ekonomi itu lebih kecil daripada pertumbuhan penduduk. Ini kayak lu nggak kaya tapi terus banyak orang gitu kan, banyak yang lahir. Nah, gimana nih ngecukupinnya pakai uang kan nggak cukup ya. Nah, makanya juga bisa terjadi pengangguran. Nah, yang ketiga, lapangan ini pasti penting banget sih. Lapangan kerja itu lebih kecil daripada pencari kerja. Ini nggak bisa dipungkiri juga kan, karena ya kalau mau kerja ya dapat lapangan pekerja gitu kan. Yang keempat, pekerja yang diharapkan tuh tidak kompeten. Karena di satu sisi juga kalau kayak perusahaan atau kayak multi company gitu kan juga punya standar yang tinggi kan. Padahal kayak nggak nggak susah yang nggak ada yang kompeten gitu. Ya pasti mereka juga mencari yang kompeten gitu. Berarti kalau negara berkembang kayak Indo tuh banyak pengangguran ya. Kalau aku bisa bilang sih iya, memang banyak pengangguran di Indonesia gitu. Apalagi sekarang masa pandemi gitu ya, di PHK aja banyak banget gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga negara-negara maju itu nggak ada pengangguran gitu loh. Misalnya kayak Amerika, kalau teman-teman cari lebih lanjut lagi, sebenarnya pengangguran mereka tuh lumayan banyak, tapi ketutup sama yang tingkat ekonomi mereka gitu. Jadi sebenarnya kayak ekonomi Amerika ini kayak lebih kayak bukan aku bilang apa ya aku bilang ketutup sama yang majunya gitu. Tapi kalau bilang negara berkembang, ya iya, negara berkembang banyak pengangguran karena satu itu gitu. Yang kelima, informasi lowongan kerja ini penting juga kan, dan keterbukaan itu penting gitu, dan juga yang menyebabkan pengangguran friksional gitu. Yang keenam, regulasi dan birokrasi yang berbelit-belit ini penting juga. Kayak
kayak jadi males gitu kan kalau udah berbelit-belit kayak cuman buat KTP misalnya setahun gitu kan, cuman untuk gitu doang gitu. Yang ketujuh, iklim investasi yang kurang kondusif. Kenapa iklim investasi ini penting? Eh, Apalagi sekarang kan Indonesia tuh kayak lagi open banget sama investasi-investasi dari luar gitu ya. Investasi dari luar ini yang diharapkan Indonesia, ya mereka bisa menanamkan modal mereka di sini dengan membuka lapangan pekerjaan gitu ya, membuka perusahaan-perusahaan yang baru gitu. Kalau contohnya yang terbaru di Solo sekarang kan udah ada kantor Shopee ya. Jadi ada kantor Shopee di baru nih. Itu kan termasuk salah satu investasi dari Shopee gitu ya. Nanamin modal nih Shopee ke Solo gitu ya, ke Solo kan. Nah, imbasnya kan ya mereka bakal menerima lapangan pekerjaan gitu, mereka kan akan nerima itu, nerima ya orang yang mau bekerja gitu. Nah, sehingga ya tertambah nih orang yang bekerja gitu, bisa mengurangi pengangguran. Stephanie tadi bertanya, kenapa di Indonesia kan orangnya pintar-pintar banyak pengangguran selesai? Karena orang Indonesia rata-rata malas. Faktor lainnya apa ya, Kak, yang membuat Indonesia banyak pengangguran, walaupun banyak, oh ini kemarin itu dibahas di kuliah aku, ekonomi pembangunan. Jadi ada namanya itu apa ya? Jadi ada, aku lupa satu namanya itu apa. Jadi gini, kalau di Indonesia itu tingkatnya orang yang udah berprestasi itu dikit yang langsung bekerja ke Indonesia. Jadi contohnya gini, beda sama kayak Jepang. Contohnya gini ya, kalau teman-teman belajar sejarah, Jepang itu kan dulu negara yang menutup diri banget ya. Ini intermezzo dikit lah ya. Jepang itu kan dulu orang negara yang menutup banget, menutup diri gitu ya. Baru pada saat pemerintahan kaisar, kaisar apa lah gitu ya, mereka akhirnya membuka, mereka memberikan kesempatan semua anak mudanya itu dikirimkan ke luar negeri. Kaisar Meiji, nah kita bahas sejarah, senggol-senggol dikit kan, mereka jual PTN gitu kan. Pas Kaisar Meiji membuka, Jepang itu terbuka, mereka tuh suruh orang-orang Jepang itu pergi ke luar negeri, belajar ke negara Eropa gitu ya. Dan balik lagi ke Jepang, beda sama di Indonesia yang lumayan tingkatnya untuk balik itu terbilang dikit gitu teman-teman. Mungkin teman-teman cuma melihat ya kayak mau di Ayunda atau kayak misalnya yang kuliah-kuliah misalnya Robinson Sinurat, misalnya Jerome Pauline, itu kan cuma beberapa gitu ya. Tapi kenyataannya kalau orang Indonesia bekerja di luar negeri, pendidikan di luar negeri itu banyak banget teman-teman. Dan yang balik ke Indonesia itu juga nggak banyak gitu. Ya ada banyak faktor sih, mungkin ya gaji di Silicon Valley sama di Jakarta, di SCBD beda jauh mungkin gitu kan. Nah itu fenomena yang lumayan perlu juga. Makanya sekarang ya pemerintah itu perlu untuk ya kayak ngebujuk gitu loh teman-teman. Iya, nggak dihargai contohnya. Makanya balik-balik lagi sama ya lingkungan sosial, sama lingkungan demografis. Aku tuh lupa ya namanya apa. Nanti lah kita cari kalau ada sempat waktu ya teman-teman. Soalnya kemarin sempat baru aja dibahas di kuliahku. Faktor politik juga bisa. Jadi sebenarnya kalau ekonomi ini ya itu gitu. Makanya masuk ke ilmu sosial. Karena asumsi-asumsinya itu banyak banget gitu kan. Nah, yang kedelapan, kondisi ekonomi, politik, dan lingkungan sosial yang kurang pas gitu ya. Kayak misalnya kalau teman-teman sering nonton berita, dengar berita yang kayak ada kampus di Medan yang berhenti karena ada keributan gitu, keribut pemilik yayasannya, dan yang baru yang lagi ngerjain skripsi, ya lagi tingkat akhir ya tiba-tiba nggak punya apa-apa gitu, kayak di drop out tanpa ada apa-apa. Padahal mereka juga ya Institut Teknologi Medan, dan mereka kan perlu nyari kerja gitu loh. Bayangin perjuangan mereka 3 tahun tiba-tiba padam gitu kan. Nah itu juga termasuk penyebab banyaknya pengangguran, karena ada juga lingkungan sosial yang nggak bagus gitu padahal kayak lagi ngerjain tugas akhir gitu kan. Iya, kalau teman-teman baca rektornya itu ada dua, sama itu kan swasta ya, yayasannya tuh kayak nggak bagus gitu katanya birokrasinya. Nah bayangin bayangin berapa orang itu, masih ratusan gitu kan. Nah itu teman-teman, oh double lagi dapat penganggurannya. Oh iya, biasanya kita udah masuk lapangan eh dampak penganggurannya. Ini sebenarnya udah di akhir, ada latihan soal. Jadi sebenarnya gimana sih cara kita mengatasi pengangguran? Ya as simple dengan bagaimana kita memperbanyak lapangan pekerjaan gitu loh teman-teman. Simpelnya sih sebenarnya itu kan, gimana caranya kita, sorry sorry salah ngomong. Jadi kalau ini jam berapa ya? 8, oh udah mau jam 9. Kita mulai latihan soal jam 9 aja. Eh nggak bisa 29, jam 9 dari siap ya.
Jadi sesimpel bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan gitu loh teman-teman. Tapi bedakan juga, nah contohnya apa gitu ya, kartu apa sih itu? Kartu prakerja. Nah, itu contohnya itu gitu. Regulasi contohnya ya regulasi peraturan, birokrasi itu pemerintahan. Nah, regulasi birokrasi. Nah, itu biasanya berdampak. Jadi kalau dibilang gimana cara nurunin pengangguran, ya as simple dengan kita membuka lapangan pekerjaan dan mengubah mindset dari person to person. Karena nggak bisa juga kalau masalah ekonomi yang agregat, agregat itu satu negara, nggak bisa dipatokin sama negara, nggak bisa dipatokin sama pemerintah yang harus buat kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Nggak bisa juga kan. Kayak kita in person by person itu harus punya prinsip ya, lu juga nggak harus disuapin juga kan, kayak sekarang gitu ya, masa sekarang, apalagi kayak kita udah Gen Z gitu ya, kayak udah kita berpikir ke depan gitu. Makanya sekarang fenomenanya kan udah banyak ya orang kayak udah mulai berwirausaha, udah punya mulai buka bisnis, dan tren yang orang-orang mulai menurun untuk jadi pegawai korporat kan udah menurun ya, dan lebih banyak ke pebisnis gitu ya. Kalau misalnya pun aku nanya di sini, teman-teman pasti lebih banyak mungkin ya gitu, teman-teman lebih milih mana gitu ya, pegawai korporat gitu ya, misalnya kayak pegawai korporat atau yang mau buka bisnis, businessman gitu, businesswoman gitu, entrepreneur. Udah lebih banyak kan mungkin di kelas ini bisa saja gitu, dan sekarang fenomenanya udah seperti itu, dan ini mungkin jadi titik terang bahwa ya ekonomi Indonesia terkhusus tingkat pengangguran ini bisa lebih bagus lagi ke depan gitu. Apalagi apalagi salah satu hal yang sebenarnya ini jadi batu loncatan buat kita gitu ya. Kita kan satu golongan lah ya. Kita kan kayak anak-anak muda 18-19 tahun, bentar lagi kan Indonesia masih mendapatkan ini ya, bonus demografi. Dan bonus demografi ini, kalau di geografi mungkin disenggol dikit, bonus demografi ini bakal berpengaruh besar banget sama pengangguran kita gitu ya. Kalau kita nggak bisa ngambil enaknya bonus demografi, itu bisa jadi buah simalakama bagi kita. Kenapa? Karena tingkat penganggurannya bakal meledak besar. Tapi kalau misalnya kita bisa manfaatin bonus demografi ini, itu bisa jadi keunggulan banget, keunggulan emas banget sama kita untuk ini memperbaiki pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi sebenarnya kayak takut juga sih sebenarnya nanti kerja jadi apa gitu kan pada saat bonus demografi gitu sih teman-teman, kalau untuk sampai materi gini. Atau teman-teman ada pertanyaan? Oh, kuliah di mana? Aku kuliah di IPB teman-teman, jurusan ekonomi pembangunan. Yang lain ada pertanyaan guys sebelum kita masuk atau nggak ada jenis-jenis upah ya? Sebenarnya sih aku mau masukin upah ke sini, tapi waktunya nggak cukup kan, ini kan harus 1,5 jam ya. Nah, tapi kalau misalnya, ya upah tuh banyak banget teman-teman. Kalau upah aku bisa glimpse ya, cuplikan sedikit, upah itu pertama hukumnya itu kaku. Upah tuh kaku. Makanya dia tuh pengangguran juga nggak bisa ditekanin. Nah, kalau teman-teman nanti lihat di kurva permintaan tenaga kerja, itu upahnya itu berada di upah keseimbangan, di atas upah keseimbangan. Nah, kenapa? Pertama, biar nggak banyak perpindahan-perpindahan tenaga kerja. Dan yang kedua, kalau upah tinggi, lu pasti senang kan? Upah tinggi, lu senang, lu nyaman kerja di situ. Tapi yang yang jadi bahayanya, tingkat penganggurannya jadi banyak. Karena kita nggak bakal nerima orang banyak, karena upahnya jadi kita gedein. Nah, itu satu. Teman-teman kalau misalnya kosong, bisa cek kurva permintaan, atau kalau apa nanti teman-teman bisa DM aku aja di Instagram itu tadi @gadingkfn kalau mau tanya-tanya lagi. Nah, itu salah satu faktor mengapa Indonesia masih negara berkembang sampai saat ini, karena nggak bisa iya bonus demografi. Upah banyak muncul, nggak upah tuh nggak banyak muncul di TBK, tapi kalau teman-teman interest di ekonomi, nanti kita ngambil ilmu ekonomi, itu bakal dipelajari di makroekonomi teman-teman. Oke, kita kayaknya langsung bahas Essential aja ya. Essentialnya murah kok. Kok murah sih? Mudah, you guys. Ini penduduk usia produktif, usia kerja 15 sampai ke atas yang bekerja, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Merupakan apa? Yuk, nggak guys, serius aku tuh takut. Kan sekarang di jam 9 ya, kayak kalian juga butuh butuh apa mandiri gitu kan. Yuk guys, nomor satu gimana nih? Yep, ada B, 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 B semua. Oke. Jawabannya adalah Prof jadi apa? Oke, betul B. Ih, keren banget. Amin masuk semua SBMPTN ini semua mah. Angkatan kerja dalam penduduk dalam usia 15 tahun ke atas
baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Itu betul banget. Keren banget nih anak-anakku. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Ini kita kayaknya lagi ngepelajarin si Udin nih. Udin ini anak orang kaya, setelah lulus sebagai sarjana teknik industri. Wih, keren ya, anak teknik industri nih. Dari sebuah perguruan tinggi, dia pulang kampung dan gak mau kerja. Walaupun banyak tawaran kerja dengan gajinya gede, Udin lebih senang meneruskan usaha keluarganya sebagai seorang petani. Pekerjaan Udin sebagai petani hanya dilakukan pagi pukul 8 sampai 10 dan sore pukul 14 sampai 16.00. Dalam hubungannya dengan tenaga kerjaan, Udin termasuk apa nih? Ayo nih teman-teman. Dia kerja jam 8 sampai jam 10, 2 jam. Baru jam 2 sampai jam 4, 2 jam. Berarti 4 jam sehari. 4 dalam seminggu berapa tuh? Nah, dia termasuk apa nih teman-teman? Oke, ada D, ada C, ada D, ada C lagi. Oke, C. C, woi percaya. Oke. Mama Dolai udah marah-marah nih. Oke, jawabannya adalah ya dia C. Kenapa kenapa tadi banyak jawab D? D itu kan pengangguran profesional ya. Contohnya itu kan kayak nggak dapat informasi. Paling kan udah kaya ya kayak 7 turunan. Dan dia juga udah dapat tawaran kerja gitu. Fatal Faiz. Nggak boleh nyebut-nyebutin brand orang lain di sini, hei. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya C, karena tadi teman-teman kan udah bisa hitung ya waktunya kan itu kurang ya. Nah, itu tuh setengah menganggur menurut jam kerja, itu pekerja yang kurang dari 40 jam per minggu. Yang B, setengah menganggur berdasarkan pendapatan tadi ya. Kan sini tadi nggak ada dibahas pendapatan. Dan yang C, itu setengah menganggur menurut produktivitas. Ya, tadi kita tahu ya. Ini kayak yang terakhir deh. Kata deh. Yang ini, ada soal nih. Berikut yang termasuk pengangguran konjektur. Apa nih teman-teman? A. Roni berhenti bekerja, ingin mencari pekerjaan baru, lebih sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Si Darwis kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempat bekerja, karena kebangkrutan akibat resesi ekonomi. Si Farhat tidak lagi bekerja karena ingin melanjutkan pendidikannya. Si D. Si Raka lagi bekerja karena sawah, supaya bekerja sudah berganti menjadi pabrik. Si John tuh aneh-aneh banget deh namanya. Kok ada AB? Oke, banyak jawab B. Jawabannya itu adalah, ya betul B. Keren banget. Menang nih kayaknya semua 9 PTN, amin. Pengangguran konjungtur atau siklus, cyclical unemployment, adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pada masa resesi, tingkat pengangguran siklus akan semakin meningkat karena ada faktor berikut. Jumlah orang yang kehilangan pekerjaan terus meningkat, dan B, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk oh iya, jawabannya dari tadi B semua ya. Enggak, ini C. Gue kira tadi B semua. Oh iya, tadi B juga, ada dua B. Oke, tadi deh ya jawabannya B. Oke, udah siap teman-teman. Oke, udah siap. Rupanya udah siap nih. Karena udah siap, aku kayak harus banget ini teman-teman untuk survei dulu isi Bitly ulasan bersinar, kelas bersinar sama kalau misalnya teman-teman mau ngetraktir bersinar, mau ngasih bantuan sama bersinar, teman-teman bisa ya screenshot apa buat di sini gitu. Udah habis. Sorry teman-teman dikit banget. Nanti kita bakal banyak bahas di soal-soal ya. Nah, ini udah dikirim. Ini sebelum kita tutup, ini kan tutupnya 21.00 ya, 1,5 jam. Harus isi dulu. Isi banget. Oke. Maaf banget ya teman-teman kalau banyak salah gitu. Karena mungkin ada pertanyaan IG-nya apa? Guiding KFN teman-teman. Kalau misalnya mau nanya-nanya, itu boleh banget. Apa pertanyaan Nestle? Sumpah pertanyaan Nestle apaan? Kita nunggu sampai BTW jadwal bersinar, follow aja bersinar project. Kan tuh ada tuh jadwal per minggu. Nah, tuh. Oh ya, ekonomi IPB itu termasuk saintek ya teman-teman. Jadi sebenarnya aku belajar ekonomi itu pas masuk IPB. Aku jurusan ekonomi.
Oke, sebagai penutup aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyempatin kelas ini. Thank you banget, kelasnya interaktif, aku seneng banget, dan maaf banget IPB guys, aku maaf banget kalau misalnya ada kesalahan. Nah, sebagai penutup kelas kita mau foto dulu, ini wajib banget sumpah.